Di situ Jeren yang lihat Dimas sama Caplang natap juga ke makhluk itu langsung bilang nih, cabut leh. Di situ langsung Dimas dan Caplang. Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana ini kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi di video kali ini gue mau lanjutin cerita kemarin guys ya. Cerita horor tentang sebuah panti, yang dimana ada seorang anak yang bernama Dimas. Ini nyeritain pengalaman atau kisahnya yang tinggal di panti asuhan yang dulunya itu bekas bangsal rumah sakit jiwa Belanda. Dan di waktu itu baru hari pertama dia masuk itu dia udah ngalami kejadian ataupun kejanggalan-kejanggalan yang dia dapatkan waktu dia ada di panti itu. Dan di part 2 nih dan di part-part selanjutnya nanti kita akan cari tahu nih, apakah Dimas bisa melewati hari-hari dengan tenang ataupun malah Dimas ini melewati hari-hari dengan penuh ketegangan karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di panti ini. Yaudah, kalau kalian mau tahu, tonton cerita ini sampai habis. Ya seperti biasa guys ya, sebelum lanjut ke ceritanya, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Dan buat kalian yang punya cerita horor ataupun kisah mistis, kalian bisa langsung ceritain dan kirim cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Oke? Yaudah, gak usah kelamaan, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horor. Nasi dan tempe ini adalah makanan yang paling mewah di panti asuhan ini. Selain pepaya mentah dan mie instan, itu nasi kepal yang dibumbui garam itu udah jadi makanan yang paling sering yang disediain di panti ini. Ada sup yang rasanya hambar aja, mereka di sini sudah bersyukur banget. Kalau daging, ya kalian bisa tebak lah, jarang banget ada daging di panti ini. Karena kalau ada daging pun itu cuma ada waktu donatur ini buat acara di panti asuhan. Ya sebenarnya kadang ada susu juga di panti ini, tapi ya begitu, rasanya ya aneh, nggak kayak susu-susu lainnya. Senioritas di panti ini bukan jadi rahasia umum lagi. Sekedar nahan tendangan ataupun pukulan dari senior karena masalah kecil, itu udah jadi makanan sehari-hari. Apalagi waktu mereka ini dapat kesempatan untuk ngawasi adik-adiknya yang belum tidur. Waktu itu Dimas sama temannya pernah kepergok nih, karena Dimas ini masih begadang dan ketahuan waktu senior itu masih ngecek kamarnya Dimas. Waktu itu Dimas sama temennya ini dipaksa saling duduk nih sambil berhadapan, ya kayak gini, dan saling nampar pipi satu sama lain. Ini bukan sebuah permainan, tapi senior itu mastiin bahwa tamparan itu mendarat keras di pipi satu sama lainnya antara Dimas sama temennya, kayak yang wah, pokoknya kayak gitu. Kalian bisa bayangin lah ya. Dan belum lagi waktu itu Dimas juga pernah dikagetin karena ada seorang anak yang diseret sama senior ke kamar mandi. Di situ dia dipaksa berendam di bak mandi dan dipaksa tidur di kamar mandi itu sampai pagi. Waktu itu pengawas cuma 2 orang yang harus ngawasin 50 lebih anak di panti asuhan itu. Makanya pengawas ini sering nih minta bantuan ke anak-anak sadewa ataupun senior di situ untuk ngebantu pengawas ini untuk ngawasin adik-adik yang kecil lainnya kayak kelompok nakula sama kelompok jambu. Hal-hal bullying kayak gini ya, ini kan termasuk pembulian ya. Ini sering lepas dari pengawasan para pengasuh-pengasuh itu. Dan waktu itu juga Dimas sempat jadi inceran senior-senior di kelompok sadewa. Mereka ngambil bantal dan selimut sampai ngambil makanan jatahnya Dimas juga. Dan waktu Dimas mau minta barang-barangnya itu dibalikin ataupun minta makannya itu dibalikin, malah Dimas ini diseret kamar sadewa. Ya kalian mungkin bisa tebak lah apa yang terjadi sama Dimas selanjutnya. Ya bener aja, Dimas keluar dari kamar sadewa itu sambil nangis dan tubuhnya tuh babak belur coy. Menurut teman-teman Dimas keluar dari kamar sadewa dengan keadaan seperti itu aja itu udah alhamdulillah banget. Ucapan teman Dimas itu ngebuat Dimas ngebayangin bahwa mungkin kejadian kayak gini nih ada yang lebih parah lagi dari dirinya. Dan mungkin juga kejadian kayak gini nih akan keulang lagi. Belum lagi dalam keadaan kayak gini mereka ini harus bertemu dengan keadaan-keadaan lain yang mereka ini nggak ngerti. Ya kayak kejanggalan-kejanggalan itu.
Kalau sebelumnya Dimas nih cerita bahwa ada perawat Belanda, ya itu cuma salah satu makhluk aja yang ada di situ, dan itu yang paling Dimas ingat. Ya gangguan-gangguan umum juga sering terjadi sebenarnya, kayak penampakan-penampakan. Waktu itu pernah Dimas ini kebangun dari tidurnya dan dia ngeliat di kasur atas yang terletak di ujung kamar. Tiba-tiba Dimas ini ngeliat kepala berambut panjang itu ngegantung dan ngintip ke bawah. Ya kepala itu sambil ayun-ayun tuh kayak mainin rambutnya gitu. Ketukan atau bahkan gedoran di jendela itu juga udah sering dialami di panti asuhan ini, apalagi di kamarnya Dimas. Dan jika itu terjadi, mereka semua ini udah tahu jangan sampai ada yang nengok ke jendela. Karena kalau mereka lihat ke jendela, mereka akan ngeliat nih sosok Belanda dengan baju berseragam itu mukanya rata. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau kalian di situ, kalian bakal betah apa enggak tinggal di sana? Satu persatu anak kelompok Jambu ini mulai berkurang. Beberapa anak nekat kabur dan berharap di luar sana itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya Dimas juga begitu, berbekal ilmu yang diberikan dari beberapa temannya. Akhirnya Dimas mutusin untuk kabur juga dari panti. Beberapa teman-temannya Dimas ini ngasih tahu cara-cara untuk kabur dari panti. Di itu untuk pulang Dimas ini ngebutuhin uang ongkos. Beruntung waktu itu Dimas ingat tuh jalan untuk pulang menuju ke rumahnya dan harus menaiki satu kendaraan umum. Di dekat stasiun yang berbatasan dengan kampus, Dimas duduklah di pinggir jalan itu sambil setengah tertidur. Di depannya Dimas ini udah Dimas dia nih bungkus makanan ataupun ciki-ciki lah. Ya waktu itu Dimas mengharap belas kasihan orang yang lewat di situ supaya orang ini ngasih duit nih ke Dimas untuk ongkos dia pulang. Waktu itu ongkos naik angkutan umum itu cuma Rp1.000 dan waktu Dimas sudah dapet itu uang-uang yang dikumpulin dan udah kekumpul Rp1.000, Dimas ini coba untuk segera pulang. Tapi ternyata tindakan yang Dimas lakukan ini adalah tindakan yang bodoh. Dimas cuma nyakiti dirinya sendiri. Waktu sampai di rumah, Dimas pikir bahwa neneknya ini dapat nerima gitu penjelasan yang dijelasin sama Dimas kenapa dia kabur dari panti dan milih pulang. Saat itu juga, detik itu juga, nenek langsung nganterin Dimas lagi balik ke panti asuhan. Nggak cuma satu kali Dimas ini kabur dan pulang ke rumahnya. Udah sering banget Dimas ini kabur dan setiap kali dia pulang ke rumah neneknya, ya neneknya langsung mulangin dia lagi ke panti asuhan. Di situ Dimas sadar bahwa Dimas ini kayak udah nggak ada keluarga lagi. Tragedi fenomena anak panti yang kabur itu seolah-olah udah menjadi tradisi dari setiap generasi ke generasi. Pasca kemerdekaan negeri ini, keadaan negara ini masih nggak stabil. Banyak anak jalanan yang terlantar, busung lapar, dan panti ini sempat menangani anak sampai 1.000 anak asuh. Ya yang mulai dari ditemuin, datang sendiri, bahkan ada yang diantarin dari dinas sosial. Ya panti ini memang besar, tapi di situ Dimas bayangin bahwa 1.000 anak yang masuk di panti ini, dia nggak akan ngedapetin tempat tidur yang nyaman. Ya, walaupun makanan di sini juga sangat memprihatinkan, tapi setidaknya bisa lah untuk bertahan hidup agar kelak anak-anak yang sudah dewasa itu bisa bersaing di kehidupan bermasyarakat. Ya tapi tetap aja nggak semua bisa nerima keadaan ini. Pada puncaknya waktu itu sempat terjadi kericuhan nih di panti ini, di mana tenaga pengasuh, brother dan suster yang layani mereka semua ini dikunci di suatu bangunan sampai mereka ini nggak bisa keluar. Dan waktu itu menjadi kesempatan untuk 700 anak ini ngelarin diri dari panti dan bawa tuh berbagai barang macam-macam yang ada di panti. Jadi cuma tersisa 300 orang aja yang menjalani hidup di panti asuhan ini. Ya karena mungkin mereka juga nggak punya pilihan lain. Mau hidup di luar sama aja, di panti ini juga sama aja ya, walaupun lebih baik di panti sebenarnya. Banyak hal yang menjadi pemicu kenapa mereka ini bisa kabur. Ya kalian bisa dengar sendiri kan dari cerita-cerita di awal, ketidaknyamanan, gesekan antara teman, rasa ingin bebas walau hidupnya ini lontang-lantung di luar, hingga gangguan-gangguan yang gak masuk akal sampai penghuni panti ini hampir ngerasain gila. Waktu naik ke kelas 4 SD, Dimas ini pindah ke kamar Nakula, ya kan. Kamar ini berada di lantai 2 dan bersebelahan dengan kamar Sadewa, yaitu kamar senior. Tapi kedua kamar ini dipisahin nih sama pagar tinggi. Dan pagar tinggi ini dibangun bukan tanpa alasan. Ada sejarahnya kenapa pagar tinggi ini dibangun antara kamar Nakula dan kamar Sadewa. Dua generasi sebelum Dimas, anak-anak senior Sadewa ini sering ngelakuin pembulian sama anak-anak Nakula. Sedikit gambaran tentang pembulian yang terjadi waktu itu. Yang paling ringan
adalah selimut sama bantal mereka ini dicuri. Waktu itu jumlah bantal sama selimut mereka ini lebih sedikit daripada jumlah anak yang ada di kamar Nakula. Itu pembulian yang paling rendah, yang paling ringan. Dibawa ke halaman kosong dan dipukuli, itu juga udah biasa. Terkadang ada juga nih yang sengaja ditaruh di tengah-tengah lapang dan ditelanjangin dan dilihat banyak orang, dan itu emang benar-benar kejadi. Maka dari itu pagar tinggi ini dibangun supaya anak-anak Sadewa itu nggak bisa nih masuk ke kamar Nakula. Mereka harus muter ke bawah dulu nih buat sampai ke kamarnya Nakula. Di umur yang segini, kelas 4 SD ini, Dimas mulai kenal yang namanya nakal. Untuk ngedapetin uang, Dimas ini nggak lagi ngemis guys kayak waktu itu. Biasanya di kelas 4 di sekolah Dimas ini, anak-anak itu udah bawa uang saku. Saat itu mereka lah, anak-anak panti ini terkadang malakin anak-anak rumahan yang sekelas dengan Dimas untuk sekedar ngedapetin uang 1.000 ataupun 2.000. Uang itu mereka gunain untuk berbagai hal. Ada yang untuk beli rokok, ada yang untuk beli majalah dewasa yang dimaklari oleh anak-anak Sadewa, dan yang paling sering mereka gunain duit itu tuh untuk rental PS1 yang zaman itu masih rame banget, dan jarak rental PS sama panti asuhan ini nggak terlalu jauh, cuma beberapa meter aja. Untuk sampai di tempat rental PS1 tanpa ketahuan, mereka harus manjat lewat belakang panti dan naik ke atapnya. Dan baru pertama kali itu Dimas ini ngelakuin hal itu, dan sampai sekarang kalau kejadian itu diinget-inget sama Dimas, itu ngebuat bulu kuduk dia itu merinding. Waktu itu jam nunjukin pukul 1 dini hari. Dimas ini ngikutin Jereng sama Caplang untuk manjat ke atap dan keluar. Di sini tiba-tiba sayup-sayup Dimas dengar suara lonceng dan paduan suara itu lagi dari arah Kepel. Ya waktu itu Dimas ini udah berpikir bahwa dia sekarang kan udah kelas 4 nih, udah masuk ke kamar Nakula. Jadi sekarang dia nggak perlu takut lagi nih sama sosok perawat Belanda itu. Tapi ternyata Dimas salah. Saat suara itu kedengeran sama Dimas, Dimas ini dengar ada suara yang ngedeket dari arah belakang mereka bertiga. Suara itu kedengeran kayak suara yang lagi beradu sama genteng, kayak lagi yang gesekan sama genteng gitu. Reng, dengar suara nggak? Suara apaan? Udah cepetan keburu ketahuan Om Rio. Jarang yang cukup was-was di keadaan seperti itu karena mereka yang mau kabur kan, nggak menghiraukan ataupun nggak gubris lah kalau ada suara kayak gitu. Tapi waktu mereka ini mau turun dan berbalik arah, Jarang sama Dimas ini ngelihat Caplang natap ke suatu arah sambil mukanya ini kelihatan pucat, dan sontak mereka berdua ngikutin nih arah tatapan Caplang itu kemana. Dan setelah mereka bertiga lihat, ketika mereka langsung lemes guys, karena di situ mereka lihat ada sosok pria berpawakan bule, itu mukanya hancur, rusak. Gak cuma di situ, kakinya pria ini tuh keikat sama rantai dan beban yang berbentuk seperti bola. Suara itu kedengaran dari makhluk itu. Dan dilihat mereka bertiga, pria itu tuh lagi mukulin atap panti asuhan pakai bola yang ada di kakinya itu tadi. Dan tanpa pikir panjang, mereka di situ pun langsung mutus untuk turun tuh dari atap. Dengan tetap hati-hati, mereka ini berusaha secepat mungkin untuk bisa turun dari atap ke bawah dan nggak berurusan lagi tuh sama makhluk yang mereka lihat tadi. Tapi waktu mereka udah berhasil sampai di bawah, tiba-tiba sosok itu udah ada juga di bawah. Makhluk itu natap mereka bertiga tuh kayak cuma ya natap gini aja, diem. Di situ Jarang yang lihat Dimas sama Caplang natap juga ke makhluk itu langsung bilang nih, cabut leh. Di situ langsung Dimas dan Caplang lari sekencang mungkin ninggalin makhluk yang ngeliatin dia itu, dan sambil berharap bahwa makhluk ini nggak akan ngikutin mereka lagi. Singkat cerita, mereka sampailah di rental PS dan mainlah tuh kan di situ sambil ya ngelupain kejadian tadi yang mereka lihat tadi sebelum mereka berangkat ke rental PS. Tapi sayangnya itu bukan terakhir kalinya mereka ketemu sama makhluk yang berwujud pasien rumah sakit jiwa itu. Suatu malam pernah ada saat dimana gak ada pengasuh yang ngejaga di panti asuhan. Saat itu sebagian anak-anak Nakula dan Sadewa ini nongkrong lah nih di depan kamar mereka masing-masing, dan disitu gak ada yang berani ngelarang mereka. Tapi waktu lewat tengah malam, suara itu muncul lagi. Ya,
suara lonceng, dan suara paduan suara. Di sini langsung nih perasaan Dimas ini udah nggak enak. Tapi yang Dimas tahu, sosok atau perawat yang muncul berbarengan sama suara lonceng ini itu nggak pernah naik ke atas. Makanya Dimas di situ cukup tenang tuh hatinya. Sialnya, ternyata kamar Nakula ini punya masalah sendiri. Masalahnya bukan perawat wanita itu lagi yang muncul, tapi jauh dari lorong kamar ini, mereka yang lagi nongkrong di depan kamar Nakula dan Sadewa tiba-tiba ngelihat sepasang kaki yang deket ke arah mereka. Salah satu kaki itu terikat sama rantai dan beban bola, kayak apa yang dilihat Dimas, Jereng, dan Caplang waktu mereka mau kabur untuk main rental PS1. Suara langkah kaki dan rantai yang beratur itu terdengar jelas di kuping mereka semua. Sontak mereka yang melihat kejadian itu langsung masuk ke kamar masing-masing dan ngunci kamar itu rapat-rapat dan berharap makhluk itu nggak bisa masuk ke kamar mereka. Suara pintu yang digedor itu kedengar jelas banget waktu itu. Sontak mereka ngebayangin nih bahwa itu berasal dari kaki yang jalan diikat rantai dan ada beban bola tadi. Terus tuh bunyi tuh duk di depan pintu mereka sampai berjam-jam guys. Dan gak ada satupun dari mereka yang bisa tidur karena mereka ini takut akan hal itu. Singkat cerita, esok hari tiba nih, dan Dimas ini tanyalah sama senior-senior mengenai sosok itu. Gak taunya kelompok Nakula sama Sadewa ini udah tahu lama tentang hal ini, tapi mereka ini memang gak mau ceritain hal ini ke kelompok Jambu waktu itu. Mereka percaya bahwa sosok itu adalah pasien dari bangsa Lini saat dulu itu masih berfungsi. Sosok itu pakai seragam pakaian rumah sakit jiwa dan ada nomor yang sudah lapuk di dada kirinya. Kakinya keikat sama rantai dan bola ini itu seolah-olah supaya dia ini nggak bisa meninggalkan tempat ini. Pernah ada salah satu anak Nakula ini udah gerem banget, udah kesel sama kemunculan makhluk itu. Ia sempat ngumpat nih dan maki-maki makhluk itu waktu makhluk itu mau masuk ke kamar. Dan yang terjadi benar-benar nggak terduga sama sekali. Ternyata makhluk itu benar-benar bisa masuk ke kamar mereka. Nggak tahu kenapa selama ini emang makhluk itu cuma gedor-gedor pintu aja. Tapi waktu anak ini maki-maki makhluk itu, tiba-tiba dia bisa masuk tuh ke kamar itu. Anak itu ketakutan banget karena akhirnya ngelihat sosok itu dari depan muka dia. Yang tadinya cuma suara aja nih, cuma gedor-gedor pintu. Sekarang dia bisa lihat makhluk itu pas di depan mukanya. Sosok pasien dengan kaki yang terikat rantai dengan beban bola itu tadi menatap ke arah anak itu secara dalam-dalam, secara seksama dan penuh amarah di situ. Makhluk itu langsung ngambil kakinya yang keikat rantai tadi sampai putus dan melempar kaki dan rantai itu ke wajah anak yang maki-maki makhluk itu tadi. Buak gitu aja kan dilempar. Habis itu hilang makhluk itu. Singkat cerita, paginya anak ini ditemuin pingsan di bawah dan mukanya itu memar-memar guys. Cerita ini berhasil ngebuat teman-teman sekamar lainnya tuh ketakutan. Ada juga yang pernah ngeliat kadang waktu makhluk ini muncul dan masuk ke kamar, makhluk ini sering ngeludahin anak-anak yang masih tidur di ruangan itu. Oke guys, ini adalah cerita part 2 dari cerita horor yang berjudul Pasien. Dari cerita ini kita bisa lihat nih bahwa Dimas udah naik ke kelas 4 dan yang Dimas pikir di kelas 4 dan masuk ke kamar Nakula itu udah nggak ada gangguan lagi dari perawat wanita itu atau perawat wanita Belanda itu, tapi di kamar Nakula ada masalahnya sendiri. Ada makhluk halus yang datang saat lonceng dan paduan suara itu muncul. Dan yang jadi pertanyaan, apakah nanti waktu Dimas udah naik ke kelas 1 SMP dan masuk ke kamar Sadewa, apakah ada makhluk lain yang mengganggu kamar Sadewa? Aku juga nggak tahu guys. Tonton di part selanjutnya. Oke, buat kalian yang jempolnya nganggur, silakan tembusin sampai 40.000 like dulu video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel Padma Story. Dan buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email yang ada di deskripsi
atau email di bawah ini guys. Oke, yaudah, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.